Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mir'atul Khairia. Saya dari program studi S1 Akuntansi Universitas Terbuka Tarakan. Kali ini saya akan mengungkapkan gagasan topik tentang COVID-19 dengan judul Gejala dan Dampak COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, nikmat yang tidak terhingga kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Tiongkok, Cina pada akhir tahun 2019. COVID-19 dapat menyebar dari orang ke orang melalui percikan-percikan yang keluar dari mulut ataupun hidung dari orang yang terjangkit. Secara umum, ada 3 gejala yang menandakan seseorang terjangkit virus COVID-19, yaitu demam, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, dan sesak nafas. Selain itu, ada beberapa gejala lain yang bisa muncul, seperti diare, sakit kepala, hilangnya kemampuan mengecap rasa, hilangnya kemampuan untuk mencium bau, dan ruam pada kulit. Gejala-gejala COVID-19 ini muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus COVID-19. Sebagian pasien yang terinfeksi virus COVID-19 bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mempengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Pandemi ini menyebabkan beberapa pemerintah daerah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang berimplikasi terhadap pembatasan aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan, aktivitas sosial, dan lain-lain. Dampak ekonomi sangat dirasakan oleh para pelaku usaha, yaitu banyaknya perusahaan-perusahaan yang mengalami penurunan pendapatan yang sangat drastis. Hal ini menyebabkan adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK, sehingga membuat tingkat pengangguran bertambah dan membuat daya beli masyarakat ikut menurun. Pemerintah juga menerapkan kebijakan-kebijakan agar tidak berkumpul di tempat keramaian dan menghimbau agar tetap di rumah saja. Hal ini mempengaruhi sektor pariwisata mengalami penurunan. Bisa dilihat dari banyaknya tempat-tempat pariwisata yang sepi. Wabah pandemi COVID-19 seperti ini tentunya mengubah nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat yang berdampak pada perubahan pola pikir, pandangan, serta sikap masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Selalu menggunakan masker, rajin mencuci tangan menggunakan sabun, siap sedia hand sanitizer, menjaga jarak, menghindari kerumunan massa, menghindari kontak fisik dengan orang lain, dan penerapan berbagai protokol kesehatan telah menjadi kebiasaan. Berbagai aktivitas sebelumnya dapat kita lakukan dengan leluasa, kini harus dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan. Bahkan untuk kegiatan seperti acara pernikahan, hajatan, hiburan, dan lain-lain terpaksa harus dihentikan. Tidak hanya mengguncang aspek sosial, pandemi ini mengakibatkan perubahan kebiasaan dalam masyarakat. Semakin tingginya angka kasus COVID-19 mengakibatkan banyak orang menjadi gila-gila media sosial. Hampir setiap saat mereka selalu mengupdate mengenai informasi wabah COVID-19 yang melanda negeri ini. Pengguna internet dan media sosial tidak hanya mereka gunakan untuk mengupdate informasi, namun juga untuk kepentingan sekolah, kuliah, dan pekerjaan.
Dari hal tersebut, dapat dikatakan bahwa telah terjadi perubahan budaya masyarakat virtual, yakni masyarakat yang aktivitas sosialnya dilakukan secara virtual atau dengan menggunakan media sosial. Namun demikian, pandemi ini juga mengajarkan banyak hal. Terganggunya kehidupan dan aktivitas sosial masyarakat harus kita sikapi secara positif. Karena bagaimanapun, yang terpenting adalah kita mampu mensyukuri apa yang terjadi dengan selalu menjaga kesehatan agar terhindar dari virus COVID-19 yang kini melanda. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Harapannya semoga COVID-19 ini segera berakhir di negeri kita tercinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.